Halo, selamat malam sahabat cuan. Malam ini kita akan menganalisa singkat dan memilih saham yang mana yang lebih menarik di bulan Agustus ini. Hal ini dilakukan karena pada bulan Agustus nanti akan ada kurang lebih 10 saham yang akan IPO. Yang pertama saham Mutu, PT Mutu Agung Lestari Tbk. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengujian, inspeksi, survei, dan sertifikasi. Saham ini termasuk papan pengembangan. Untuk keuangan saham Mutu, mulai tahun 2020 sampai 2022 terus mengalami kenaikan, sedangkan laba bersihnya terjadi penurunan pada tahun 2021. Dan rencana alokasi dana IPO sekitar 66% digunakan untuk pengembangan laboratorium baik yang saat ini telah dimiliki perseroan maupun pengembangan laboratorium yang baru. Sedangkan sisanya 34% digunakan untuk modal kerja seperti biaya pengadaan bahan baku, biaya operasional, dan lain sebagainya. Saham Mutu sektor perindustrian, bidang usaha, jasa pengujian, inspeksi, dan sertifikasi. Di sini ada bonus waran sebesar 4:1. Penjamin emisinya yaitu cuma satu, LG atau Trimegah Sekuritas Indonesia. Dan harga per lembar saham adalah Rp108. Saham yang kedua adalah saham Hebat atau PT Minahasa Membangun Hebat Tbk. Perseroan adalah perusahaan lokal yang bergerak di bidang real estate yang melakukan usaha pengembangan perumahan di kawasan Manado, Sulawesi Utara, Indonesia. Untuk keuangan saham Hebat, pendapatan pada tahun 2021 sampai 2022 mengalami kenaikan sebesar 185,8%. Sedangkan laba bersihnya pun terus naik. Mulai tahun 2021 sampai 2022 sebesar 495,4%. Untuk rencana alokasi dana IPO, sekitar 46% digunakan untuk pembelian land bank dari pihak afiliasi dengan total luas sekitar 40.373 meter persegi dan 45% digunakan untuk biaya pembangunan fasilitas umum serta sarana dan prasarana perumahan. Sisanya 9% digunakan untuk modal kerja perseroan. Saham Hebat sektor properti dan real estate, bidang usaha real estate. Di sini tanpa waran. Penjamin emisinya cuma satu, yaitu YJ atau Lotus Andalan Sekuritas. Harga per lembar saham adalah Rp108 per lembar. Untuk yang ketiga adalah saham Eral atau PT Sinar Eka Selaras Tbk. Perusahaan ini bergerak dalam bisnis perdagangan end-to-end retail produk yang berfokus pada bidang komputer, perlengkapan elektronik, serta pakaian untuk beberapa merek di Indonesia. Perusahaan ini termasuk papan pengembangan. Untuk pendapatan PT Sinar Eka Selaras dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami kenaikan yaitu sebesar 38,4%. Kemudian laba bersihnya pun terus naik dari tahun 2020 mendapatkan 70,7 miliar menjadi 184,4 miliar pada tahun 2022. Rencana alokasi dana IPO-nya digunakan untuk pemberian pinjaman kepada entitas anak sebesar 37%, penyetoran modal kepada entitas anak sebesar 13,75%, dan sisanya sekitar 49,25% digunakan untuk modal kerja perseroan. Sektor barang, konsumen non-primer, bidang usaha, aktivitas perdagangan besar, serta perdagangan eceran melalui perusahaan anak. Di sini saham Eral tanpa waran. Penjamin emisinya
yaitu ada dua. Yang pertama ada YP atau Mirai Aset Sekuritas Indonesia, dan yang kedua BNI Sekuritas. Harga per lembar saham adalah Rp390. Yang keempat adalah saham MESI atau PT Multisarana Inten Eduka Tbk. Saham MESI atau PT Multisarana Inten Eduka merupakan perusahaan yang bergerak di bidang real estate dan aktivitas penyewaan serta sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenaga kerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya. Untuk pendapatan saham MESI pada tahun 2021 sekitar 3,1 miliar dan naik 19,7% pada tahun 2022 menjadi 3,7 miliar, yang memiliki laba bersih pada tahun 2021 0,3 miliar dan naik menjadi 67,8 miliar pada tahun 2022. Kenaikan ini disebabkan surplus aset revaluasi properti, investasi, serta keuntungan atas penjualan aset tetap. Disebabkan perubahan kebijakan perseroan dalam mencatatkan properti investasi dari metode biaya menjadi metode fair value, sehingga perseroan tidak mencatatkan penyusutan sejak tahun 2023. Untuk rencana alokasi dana IPO, sekitar 70% digunakan untuk pengadaan lahan di wilayah Jawa Tengah atau Bali, baik melalui akuisisi atau sewa, serta pembangunan gedung sekolah baru. Sisanya 30% digunakan untuk modal kerja perseroan. Saham MESI sektor properti dan real estate, bidang usaha real estate dan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, bonus waran 2:1, penjamin emisinya cuma 1, yaitu EP atau MNC Sekuritas. Harga saham per lembar adalah Rp100 per lembar. Yang kelima adalah Cyber atau PT Istek Asia Tbk, perusahaan yang bergerak di bidang keamanan digital di 13 negara termasuk papan pengembangan. Untuk pendapatan pada tahun 2020 sebesar 73,5 miliar dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 mencapai 187 miliar. Untuk saham cyber, sektor teknologi, bidang usaha, aktivitas konsultasi keamanan informasi, bonus waran 2:1, penjamin emisinya cuma 1, yaitu Mirai Aset Sekuritas atau YP. Harga per lembar adalah Rp100. Yang keenam adalah saham HUMI atau PT Humpus Maritim Internasional Tbk. Perseroan merupakan perusahaan jasa penyewaan angkutan kapal melalui perusahaan anak, baik gas, bahan bakar premium, dan bahan kimia lainnya, dan melakukan pengelolaan serta pengembangan bagi awak kapalnya. Untuk kinerja keuangan saham HUMI pada tahun 2020 memiliki pendapatan 69,1 juta US dollar dan naik pada tahun 2022 menjadi 91,5 juta US dollar. Sedangkan laba bersihnya pada tahun 2020 7,1 juta US dollar dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 7,5 US dollar. Walaupun sempat pada tahun 2021 pendapatan dan laba bersihnya mengalami penurunan. Untuk rencana alokasi dana IPO, 90% digunakan untuk memperkuat equity dalam rangka pengembangan usaha entitas anak perseroan. Sisanya 10% digunakan untuk modal kerja perseroan. Saham HUMI sektor energi, bidang usaha, aktivitas perusahaan holding, angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus, bonus waran 2:1,
penjamin emisinya cuma satu, yaitu LS atau Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Harga per lembar saham adalah Rp100. Yang ketujuh adalah saham PVRI atau PT Faverok Indonesia Tbk. Perseroan berkegiatan usaha dalam bidang distribusi kemasan berbahan kertas yang aman digunakan untuk makanan dan minuman, yang sering digunakan di restoran dan kafe. Saham ini termasuk papan pengembangan. Untuk kinerja keuangan, pada tahun 2020, pendapatannya sebesar 67,3 miliar dan naik pada tahun 2022 menjadi 99,4 miliar. Yang memiliki laba bersih pada tahun 2020 minus 0,3 miliar dan naik pada tahun 2022 menjadi 3 miliar. Dan rencana alokasi dana IPO, seluruh dana akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Saham PVRI, sektor barang baku, bidang usaha, bergerak dalam bidang perdagangan besar, barang dari kertas dan karton, bonus waran 5:3, penjamin emisinya cuma satu, yaitu IU atau Indo Capital Sekuritas. Harga per lembar saham adalah Rp140. Yang kedelapan adalah saham Vlog atau PT Multigaram Utama Tbk. Perusahaan holding multisektor perseroan saat ini memiliki 3 omnichannel retail brand, yaitu Amazara, Dr. Schwab, dan Sheikha. Untuk kinerja keuangan saham Vlog pada tahun 2020 memiliki pendapatan 6,5 miliar dengan laba bersih minus 10,6 juta dan pendapatannya naik pada tahun 2022 menjadi 40,2 miliar yang memiliki laba bersih sebanyak 5 miliar 57 juta. Untuk rencana alokasi dana IPO, sekitar 30,8% dipinjamkan kepada entitas anak perseroan dan 22,8% digunakan untuk penyetoran dana kepada PT Finvolk Media Nusantara. Sekitar 19% digunakan untuk pembayaran jasa kontraktor untuk renovasi ruang kantor dan 17,5% digunakan untuk pembelian saham PT Untung Selalu Sukses. 5,1% digunakan untuk pembelian software dan 4,8% digunakan untuk modal kerja perseroan. Saham Vlog sektor perindustrian, bidang usaha, aktivitas perusahaan holding, dan aktivitas konsultasi manajemen. Bonus waran 2:1. Penjamin emisinya ada 2, yaitu pertama HD KGI Sekuritas Indonesia, yang kedua IP atau Samuel Sekuritas Indonesia. Harga per lembar saham adalah Rp100. Yang kesembilan adalah saham Gria atau PT Inggria Pratama Kapitalindo Tbk. Perseroan bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi dan perdagangan. Pada tahun 2022, perseroan menyesuaikan kegiatan usahanya menjadi real estate yang dimiliki sendiri atau disewa. Untuk kinerja keuangan saham GIA pada tahun 2020 memiliki pendapatan 36,4 miliar yang memiliki laba bersih 2,7 miliar dan mengalami penurunan sampai tahun 2022 menjadi 28,9 miliar dan memiliki laba bersih pada tahun 2022
1,7 miliar. Untuk rencana alokasi dana IPO sebesar 151 miliar untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga. Sisanya untuk modal kerja perseroan. Saham Gria, sektor properti dan real estate, bidang usaha, pembuatan dan penyewaan real estate. Saham Gia tanpa waran, penjamin emisinya cuma satu, yaitu AO atau RDK Elite Sekuritas. Harga per lembar saham adalah Rp120. Yang terakhir adalah saham Elmax atau PT Lupromak Pelumas Indonesia Tbk. Perseroan adalah salah satu distributor resmi dan pemegang lisensi dari oli pelumas merek Lupromak, termasuk kategori papan akselerasi. Untuk kinerja keuangan, pada tahun 2021 memiliki pendapatan 25,8 miliar dan naik pada tahun 2022 menjadi 37,7 miliar dengan laba bersih 2,6 miliar. Untuk rencana alokasi dana IPO, seluruh dana akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Saham Elmax, sektor barang konsumen non-primer, bergerak dalam bidang usaha pelumas dan pelumas aditif, bonus waran 2:1, penjamin emisinya cuma satu, yaitu AHA atau Sinhan Sekuritas Indonesia, dengan harga per lembar saham adalah Rp200. Jadi kesimpulannya, ada beberapa saham yang sangat bagus dinilai dari perusahaannya, keuangannya maupun UE-nya, seperti saham Mutu, saham Eral, saham Humi, Cyber, dan PPRI serta Plok. Sisanya saham Hebat, saham Misi, dan saham Gria serta Limax itu merupakan saham yang agak meragukan. Cuman tidak menutup kemungkinan saham-saham tersebut naik. Tapi ingat, ini cuma pendapat pribadi. Apabila kalian memiliki pendapat masing-masing, silahkan tulis di kolom komentar dan analisa lebih mendalam lagi. Salam cuan untuk semua saham di bulan Agustus.